Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pertemuan kali ini, pertemuan secara virtual ya, secara online karena kelasnya kelas online, jadi tidak tatap muka. Kita masih menginjak ke materi hubungan nutrisi dengan jaringan organ dalam atau organ cangfu. Nah, di organ dalam, organ cangfu itu kan organ yang berpasangan. Kita sampai pada jaringan organ liver dan kandung empedu. Nah, jadi untuk liver dan kandung empedu ini adalah unsurnya unsur kayu, kemudian organ cangnya adalah liver, dengan bahasa Mandarinnya kan, kode akupunkturnya, kode TCM-nya LR. Karakter bertanggung jawab atas interior, menyukai aliran qi yang tidak terhalang dan harmonis. Dengan demikian memastikan semua fungsi tubuh bekerja dengan baik, membedakan dirinya dengan perencanaan strategis. Peran dalam TCM mengatur aliran qi bebas, mengatur aliran qi bebas. Nah, kalau terjadi ya mengatur itu menjaga, mengatur, meregulasi ya aliran qi. Hampir semua organ cangfu itu berhubungan dengan qi liver. Jadi apabila qi livernya terganggu, organ-organ yang lain qi-nya juga bisa terganggu. Menyimpan darah, menyimpan jiwa halus atau hun, mengatur otot dan tendon, mengatur pembuatan strategi. Nah, itu yang pembuatan strategi itu ya kita bisa berpikir bagaimana caranya menang perang atau bagaimana ini bisa sukses berhasil, itu ya tanggung jawabnya daripada liver. Terbuka di mata, mekar di kuku. Jadi energinya sampai ke mata. Hubungan luarnya sama lingkungan luar, hubungannya dengan lingkungan luar berhubungan terhubung sampai ke mata atau pada panca indera mata, berhubungan dengan panca indera mata. Karena kalau mata kita terjadi gangguan, ada keluhan, kemungkinan bisa di dalam melakukan diagnosa ya itu mungkin livernya bermasalah. Nah, seperti itu. Atau mekar di kuku. Jadi kuku itu juga bisa menjadi diagnosa, menjadi tolak ukur untuk mendiagnosa. Asosiasi dengan 5 unsur: emosi, mengamuk, kemarahan, faktor iklim, angin, musim semi, arahnya timur, warna hijau, waktu yang bagus, jam kerja organ, jam organnya adalah jam 1 sampai jam 3 pagi. Sedangkan untuk tadi kan cangnya liver, sedangkan untuk organ fu-nya adalah kandung empedu atau gallbladder, GB. Karakternya pejabat yang membuat keputusan. Nah, kalau tadi kan merencanakan strategi, ya ini yang membuat keputusan. Keputusan diambil, dieksekusi atau diberi maaf, ditembak atau ditembak, apa dihukum mati, apa dimaafkan. Nah itu kandung empedu ini yang bertanggung jawab, yang berbuat lah ya, yang beraksi. Fungsinya mendukung pencernaan, menjaga rencana batin untuk hidup, memberikan keberanian dan inisiatif. Waktu jam organnya adalah jam 11 malam sampai 1 pagi. Jaringan organ hati dan kandung empedu mengatur qi mengalir bebas, mengatur energi mengalir bebas ke seluruh tubuh, ke seluruh organ. Fungsi yang paling penting dari hati liver adalah untuk memastikan aliran qi tidak terhalang dan tidak terganggu di dalam tubuh, dengan mengkoordinasikan dan mengendalikan jumlah dan kecepatan mengalirnya qi dan zat. Ini membutuhkan keseimbangan dan harmoni. Dampak emosional seperti mengamuk dan kemarahan segera memblokir, menghambat, memblok aliran qi yang biasa kita sebut dengan stagnasi qi hati. Jadi ketika emosional itu terganggu ya,
ketika mengamuk, ketika amarah, ketika jengkel, nah itu bisa mengganggu organ yang lainnya. Gejala ketegangan otot, perasaan tertekan, sesak dada, sindrom pramenstruasi, dan distensi perut. Biasanya itu gejala umumnya ya. Nah, itu tanda-tanda daripada gangguan organ hati. Fungsi menyimpan darah atau fungsi lain dari hati adalah menyimpan penyimpanan darah. Selama periode istirahat, ketika berbaring atau tidur, darah mengalir ke hati, ke liver. Jadi ketika tidur itu darah kembali ke liver. Ketika bangun dan beraktivitas, darah itu mengalir ke seluruh tubuh dan organ. Ditahan di sana dan kemudian diregenerasi. Ketika kembali ke hati, liver itu ditahan dan diregenerasi, dibersihkan lagi, maksudnya seperti itu. Atau ya seperti dicuci atau pergantian darah baru. Jaringan limpa bertanggung jawab untuk memproduksi darah, sedangkan jaringan jantung membuat darah mengalir. Nah, kalau limpa itu memproduksi, kalau jantung itu mengedarkan. Apa? Emosi seperti mengamuk atau kemarahan berdampak serius pada aliran qi dan dapat dengan mudah menghalangi atau menghalangi qi mengalir. Nah, kalau di medis sendiri kan emosi marah itu menurunkan apa namanya fungsi kekebalan tubuh sekian persen kan seperti itu. Nah, kalau di TCM itu bisa dengan mudah mengalami aliran qi yang mengalir ke seluruh tubuh. Sehingga kalau keseringan jengkel, keseringan marah, mengamuk itu ya lebih mudah untuk sakit. Nah, gitu. Hambatan yang belum terselesaikan yang berlarut-larut menyebabkan pengembangan panas internal dari segi emosi dipanaskan, menyebabkan gejala seperti naiknya yang hati, atau dalam bahasa TCM-nya kan yang sangkang, atau api hati kan huo sangyan, atau penimpisan atau pelemahan yin hati atau yin liver, dan angin hati atau gan feng. Nah, itu kalau berlarut-larut emosi itu ya emosi itu tidak bisa loss, tidak bisa lepas, menghalangi aliran qi. Itu kalau berlarut-larut akan menyebabkan panas internal, atau menaiknya yang hati, sehingga kalau lebih parah menaiknya yang hati. Nah, bisa pusing, migrain, yang berputar-putar itu apa? Vertigo. Nah, atau yang lebih parah lagi api hati, munculnya api hati. Nah, matanya sampai merah, dadanya sesak, panas. Kalau lebih parahnya lagi berarti penimpisan yin hati, pengurangan yin hati, yin liver. Sehingga apa? Kalau panas akhirnya darahnya berkurang. Dan menyebabkan angin hati atau kanfeng. Ya, angin hati itu ya, menyebabkan angin hati. Jaringan nutrisi dan organ. Rasa asam yang terkait dengan liver bersifat astringen dan berkontraksi yang mengumpulkan cairan tubuh dan melindungi darah. Kebiasaan makan yang tidak sehat, emosi yang kuat seperti agresif ya, mengamuk dan kemarahan, dan gaya hidup yang sibuk dan stres menghasilkan panas hati dan merusak fungsi hati. Diet terutama rempah-rempah dan alkohol dapat membantu membubarkan obstruksi qi sampai batas tertentu, tetapi dampaknya terbatas. Akupunktur, ramuan Cina, dan terapi gerakan adalah perawatan yang lebih tepat.
di akupunktur, diregulasi energinya, dijalankan. Nah, kemudian ramuan herbal Cina, pengobatan dari dalam, dan kemudian gerakan, entah tai chi, entah senam, entah apa, nah, itu yang lebih bagus karena itu lebih komplit ya terapinya. Dengan panas hati sangat penting untuk mengurangi makanan yang sangat panas dan menekankan makanan yang mendinginkan. Dengan darah dan hati yin vakuiti atau maksudnya kekosongan yin dan darah liver memperkuat darah dan yin melalui jaringan hati. Jadi untuk kasus kekosongan darah dan yin liver, nah itu diperkuat tonik darah dan yin daripada liver. Kalau kasusnya seperti itu. Kemarahan, mengamuk, dan emosi yang memanas dapat ditenangkan atau dibuang dengan makanan dingin. Ya, kemarahan itu ya akhirnya diberi makanan dingin, apa ya, sayur, buah lah ya, buah. Itu sehingga ikut meredam daripada emosi dan kemarahan serta meredam agresivitasnya. Sindrom hati dan nutrisi Cina. Nah, ini sindrom liver. Sindrom liver itu sebenarnya sindrom itu banyak ya, karena ini bukan kelas sindrom. Ya, jadi disampaikan beberapa sindrom yang pada umumnya saja. Pertama, mengikat depresi chi hati stagnasi yang disebut dengan kan chi yuji. Ya, yang liver naik atau gan yang sangkang. Api hati menyala ke atas, gan huo sangyan. Kekosongan yin liver, yin hati atau gan yinsu, kan yinsu. Kekosongan darah hati atau darah liver adalah kan shisu. Nah, itu beberapa sindrom yang dikenal secara umum oleh sindrom liver yang dikenal secara umum. Ketidakseimbangan jaringan organ liver sangat umum terjadi. Tujuan utama dari jaringan ini adalah untuk memperlancar dan mengatur aliran chi. Hati adalah organ terpenting untuk pelestarian darah. Sejumlah besar darah kembali ke hati pada malam hari dan diregenerasi di sana. Nah, terus yang kerja malam bagaimana? Ya nggak bisa, berarti nggak bisa tidur, nggak bisa diregenerasi darahnya. Nah, seperti itu. Lah kok hidup? Ya itu nantilah ilmunya step di atasnya lagi untuk bisa memahami. Nah, intinya yang jenengan tidak kerja malam bersyukur, yang kerja malam silakan cari ganti yang lebih baik mungkin seperti itu agar tetap bisa sehat dan panjang umur. Hati terbuka di mata yang dapat menunjukkan tanda-tanda kemungkinan ketidakseimbangan, mata kabur, rabun, glukoma, katarak, itu bisa juga sebab karena energi liver tidak sampai ke mata atau memang ada gangguan di liver. Diagnosis barat, sakit kepala temporal, hipertensi, gangguan tidur, masalah ginekologi seperti dismenor, kram menstruasi yang menyakitkan, dan sindrom pramenstruasi atau PMS, ketidakseimbangan emosional dan iritabilitas dan agresi. Nah, itu kebanyakan ya perempuan ya, Jadi seperti dismenor atau PMS itu kan gangguan-gangguan perempuan. Sering sakit, sering macam-macam nyeri, nyeri mens atau apa-apa itu perempuan. Itu apa? Itu stagnasi chi hati. Penyebabnya adalah diet menghangatkan makanan dengan metode masak, terutama rempah-rempah yang tajam, alkohol tinggi,
Dan makanan yang sangat berlemak atau berminyak dapat merusak hati, merusak liver. Penyakitnya yang terkenal ya fatty liver. Sebab banyak makan yang berlemak. Mereka memiliki efek pemanasan dan menyalakan yang hati yang pada gilirannya merusak yin hati. Nah, intinya kembali lagi kalau kita bicara kesehatan nutrisi, ya yang benar itu makanan harus seimbang. Penyebab umumnya, kalau tadi penyebab dietnya ya salah makan, salah macam-macam, nah itu salah pola makannya. Dan sekarang penyebab umumnya, penyebab umum sering mengakibatkan yang hati naik atau dalam bentuknya yang lebih ekstrim api hati menyala ke atas, kanhu sangyan, yang sering disertai dengan kekosongan yin hati. Pada wanita kekosongan yin hati sering muncul sebagai kekosongan darah. Hati sensitif terhadap faktor patogen eksternal seperti angin dan kelembapan, dan terutama sensitif terhadap gangguan emosional. Nah, jadi angin dan emosional itu arahnya ke hati. Menyerangnya itu di area organ hati. Pengobatan Cina memandang liver sebagai filter untuk semua dampak emosional. Hati mendistribusikan dampak dalam tubuh. Mengamuk, kemarahan dan kebencian menyebabkan hati kram, hati kaku, dan menghambat kelancaran qi. Nah, jadi, maka muncullah yang namanya penyakit hati. Dalam Islam itu ada hasad, dengki, kan gitu ya. Kebencian karena berawal dari kebencian, sehingga berawal dari kebencian, ketidaksukaan itu penyebab awal daripada pembunuhan, penyebab awal daripada perbuatan dosa besar, gitu. Kalau dalam TCM sama ternyata seperti itu. Salah satu sindrom yang paling umum dalam praktek klinis menjadikan depresi qi hati atau kan qi yuji yang terutama disebabkan ketidakseimbangan emosional. Ya, emosionalnya itu labil, emosionalnya itu sering terganggu, sering marah, jengkelan. Nah, ya, itu akan mengganggu kesehatan daripada organ liver. Bahkan dampak emosional kecil seperti argumen, frustasi, dan lain-lain dapat memblokir qi hati. Selama periode waktu bulan ke tahun, masalah ini menumpuk dan akar jauh di dalam tubuh dan mengakar jauh di dalam tubuh. Selain emosi yang tidak tercerna, gaya hidup yang sibuk dan penuh ketekanan juga bisa membuat hati terlalu panas. Mengembalikan keseimbangan jaringan organ hati, liver tidak hanya membutuhkan perubahan pola makan, tetapi juga perubahan gaya hidup, seperti pengurangan stres. Nah, kalau dalam ilmu lain ada emosional. Nah, jadi pola emosinya, gaya hidupnya termasuk emosionalnya ya, harus dijaga. Hatinya, kalau dalam Islam harus ilmunya kalau dalam Islam itu bersabar. Sabar itu mengontrol hati, mengontrol macam-macam ya kan. Nah, jadi membutuhkan tidak hanya perubahan pola makan tetapi juga perubahan gaya hidup seperti pengurangan stres, latihan relaksasi teratur, meditasi, periode istirahat, refreshing dan meditasi, serta ekspresi emosional seorang yang tepat. Maksudnya apa? Ya kalau dalam bahasa Jawa itu ya ekspresi emosi yang tepat, yang bagus itu ya gerapiak sama orang, tersenyum, menyapa, say hello, seperti itu. Nah, itu menjaga ya marah boleh sesaat kan gitu, jengkel boleh tapi tidak berlarut-larut. Ketika jengkel dan ketika marah ya sudah selesai. Nah, kalau dalam Islam kan mulai dari untuk mengendalikan emosi itu ya diam, minum air, mandi, tidur. Nah, itu tadi resepnya seperti itu. Kemudian
Untuk kasus mengikat depresi hati atau Kanchi-Yuji. Diagnosis barat adalah gangguan menstruasi. Masalah ginekologi seperti dismenor, kram menstruasi yang menyakitkan, gangguan sistem saraf vegetatif, saraf otonom, sindrom pramenstruasi, depresi. Kalau penyakitnya di dalam ilmu barat yang dikenal seperti itu. Gejala perasaan tersumbat dan Oke, selanjutnya adalah sindrom Kanchi-Yuji. Jadi depresi mengikat hati itu bukan mengikat depresi hati ya, itu diralat. Depresi mengikat hati. Jadi dengan adanya gangguan depresi dan gangguan emosional, itu bisa mengikat hati sehingga hati itu tidak bebas bergerak, maksudnya seperti itu. Di dalam ilmu barat, diagnosis baratnya adalah gangguan menstruasi, masalah ginekologi seperti dismenor, kram menstruasi yang menyakitkan, gangguan sistem saraf otonom, sindrom pramenstruasi, depresi. Nah, itu penyakitnya perempuan itu ya, ketika datang menstruasi itu sering sakit, nyeri dan segala macam. Nah, kalau dalam barat seperti itu. Atau gangguan saraf otonom. Saraf otonom itu ya di daerah punggung, pinggang. Nah, itu kemungkinan juga karena depresi hati atau depresi mengikat hati, sehingga energi atau liver itu tidak bisa bergerak bebas, sehingga menyebabkan adanya munculnya nyeri atau sakit. Gejala perasaan tersumbat dan bengkak di dada, penuh di dada, kembung di daerah epigastrum, gas, lekas marah, depresi, frustasi, perubahan suasana hati dengan ledakan yang tiba-tiba. Nah, tiba-tiba itu emosional, tiba-tiba meluap-luap, gangguan nafsu makan. Ya, jadi kalau gangguan emosional itu terkadang bisa menjadi tidak nafsu makan. Sindrom pramenstruasi, PMS, mual, muntah, sakit perut, diare, siklus menahan dan atau kelebihan siang ke hati menyerang perut. Maksudnya adalah liver menyerang lambung. Jadi sebenarnya yang sakit bukan lambungnya, tapi livernya, karena livernya mengalami depresi gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi kok bisa? Tadi semua itu butuh diagnosa yang mendalam. Makanya ada yang dinamakan tegakkan diagnosa. Jangan-jangan sakit perut ya toh dikasih obat ma, ya nggak sembuh. Saya sudah minum obat ma sampai sampai 10 kapsul pil nggak sembuh-sembuh lah, nggak seperti itu. Tapi kalau TCM itu melakukan 4 macam pemeriksaan, menegakkan diagnosa dengan melakukan 4 macam pemeriksaan, sehingga ketahuan bahwa gangguan emosional, sehingga menyebabkan sakit perutnya. Lidah berwarna cerah, melengkung di tepinya, nadi kencang. Terapi membersihkan depresi hati, yaitu titik akupoinnya adalah LR3 atau liver 3, liver 14, B34 dan liver 13. Nah, untuk sementara seperti itu, bisa diguasa, bisa di akupunktur, bisa di akupresur dan lain sebagainya. Depresi hati, menghindari makanan yang membebani hati, membebani liver, minuman beralkohol, obat, kopi, itu tidak diperkenankan ya, nanti bisa tambah naik ya, itunya panasnya. Lainnya obat pewarna makanan, pengawet makanan, dibumbui pedas, gula dan segala macam itu tidak diperkenankan atau pantangan. Makanan yang wajar, yang normal, tanpa dibumbui pedas, tanpa yang natural ya, yang natural, alami. Kemudian
nutrisi yang direkomendasikan hanya beberapa makanan yang memiliki efek menenangkan pada liver, yaitu buah plum. Nah, itu bagus itu makan buah plum itu untuk menenangkan hati, untuk menenangkan jiwa, khususnya hati itu, nah, itu bagus. Sayurannya adalah lobak, daun bawang Cina, bawang putih, daun bawang, seledri, rumput laut, coklat. Nah, coklat itu juga bagus ketika kita mengalami gangguan emosional ya toh, minum coklat dingin, panas juga boleh, baiknya sedingin ya, sehingga kita bisa nampak lebih tenang, lebih kita bisa meredam gejolak emosi hati kita. Untuk kacang dan bijinya adalah wijen hitam. Untuk yang lainnya adalah udang karang, udang cuka. Itu bisa menenangkan ya, bisa menenangkan liver. Untuk merangsang aliran qi-nya biasanya kan karena depresi sehingga qi-nya terhambat, stagnasi qi. Nah, terus makanannya adalah yang rasanya ringan dan tajam. Rempah-rempahnya jahe, bawang putih, merica. Nah, rempah-rempah ini harus digunakan hanya dalam jumlah kecil, jika tidak mereka dapat merusak hati kan gitu. Jadi cuman untuk menstimulasi saja ya, untuk menstimulasi sehingga aliran qi livernya bisa bergerak lagi atau mengalir lagi. Sayurannya kohlrabi, daun bawang, lobak, lainnya alkohol, ketumbar, cabai. Hati-hati panas ya, kalau alkohol ya sedikit, karena kan jahenya juga tadi sedikit. Hati-hati maksudnya. Depresi mengikat qi hati atau depresi qi hati umumnya ditemukan dalam praktek dengan berbagai tingkat intensitas. Ini sangat cocok untuk perawatan akupuntur, tapi juga cocok untuk perawatan dengan fitoterapi Cina. Fitoterapi. Perawatan akupuntur seperti karena kombinasi Li4, Higu, dan Li3 atau Taichung sangat berguna dalam melakukan depresi qi hati atau mengharmoniskan hati dan lambung sama. Jadi Li4 ya, Li4 Higu ini sama Li3 itu di daerah telapak kaki ya, silakan dicek sendiri di aplikasi akupuntur. Nah, itu ditekan-tekan, ambil duduk, ditekan-tekan, itu bisa melarutkan depresi pengikatan qi hati ya, supaya kita bisa rileks. Nah, ini biasanya kan sakit ini. Nah, kita bisa rileks ya, daripada jengkel ya, daripada emosi, nah, kita tekan-tekan saja. Nah, ini atau sebaliknya ya, kedua kanan dan kiri. Ini pun akan terasa berbeda, bisa sama. Kemudian setelah depresi qi hati yang liver naik atau kanjang sangkan, jadi sindrom itu terlebih lagi ya, jangan dibiasakan kita kalau sudah belajar TCM ya, kita petanya itu kita harus bisa itu paham tentang sindrom, sehingga peresepan entah nutrisi entah herbalnya itu tepat pas. Jadi tidak semata-mata kalau diabetes nutrisinya apa, kalau stroke nutrisinya apa, obatnya apa. Itu TCM tidak seperti itu. Nah, stroke-nya, diabetesnya kenapa? Kelemahan limpa lambung, nah, ditonik limpanya. Stroke-nya kenapa? Kelemahan jantung, nah, ditonik jantungnya, dikuatkan jantungnya, seperti itu ya toh. Jadi jangan membiasakan paling enak sakit napas, obatnya napasin, sakit kepala, budrek, ya gitu, oskadon. Nah, tidak seperti itu cara berpikirnya TCM. Sekali lagi, kadang-kala ini sudah episode ke berapa puluh ya.
yang ditanyakan cuman itu toh. Kalau sakit ini apa? Kalau sakit itu apa? Lah kan saya kadang berpikir ini yang salah belajarnya atau yang pelajarnya ini yang salah ya. Sudah di apa diberitahu, sudah disampaikan materinya. Kalau TCM itu begitu cara berpikirnya, dicek yin dan yangnya, wusingnya, didalami organ cangkungnya sehingga nanti misalkan liver ya organ cangkung yang liver kandung empedu ini sindromnya apa? Apakah yang liver naik ataukah yang liver atau liver kekurangan yin kan gitu. Sehingga nanti resepnya tepat, herbalnya, nutrisinya tepat, gitu loh maksud saya. Ya. Jadi mohon ya jangan kembali ke TK atau zaman kembali ke zaman jahiliyah, zaman bodoh ya toh. Yang ditanyakan itu tidak mau mikir, tidak mau mempelajari lebih mendalam. Vertigo obatnya apa? Nah itu nanti yang jawab mending kalau ini masih mending kalau di kelas ya yang ditanyakan. Nah kalau yang di medsos di grup itu yang jawab 10 obatnya 10. Coba semua obat 10 itu mati malahan. Keracunan bisa kan seperti itu. Tambah parah bisa kan gitu. Biasakan. Nah, ini kan sebenarnya ini yang mau detail nanti di kelas herbal karena tapi nutrisi itu kan tetap saja dasarnya adalah TCM ya kita sampaikan sedikit-sedikit ya seperti itu. Nah, konsepnya begitu. Diagnosis barat sepalgia, sakit kepala, hipertensi, darah tinggi, migrain, vertigo, konjungtivitis, glaukoma, penyakit Meniere atau vertigo pendengaran, tinnitus. Nah, kalau di barat seperti itu ya. Nah, ini kan kita diajari dituntun pelan-pelan. Nah, kalau penyakit-penyakit barat nyebutnya ini sepalgia, hipertensi lah. Itu kalau di dalam TCM ya, itu biasanya umumnya adalah yang liver naik. Nah, itu gejalanya sakitnya apa? Iritabilitas, kehilangan temperamen, sakit kepala temporal, perasaan tertekan di belakang mata, vertigo, pusing, tinnitus, gangguan pendengaran, gangguan tidur, mulutnya kering, nah, lidahnya merah terutama di bagian tepinya, nah, di bagian tepi lidah itu yang area liver panas, nadi kencang. Penyebabnya adalah diet, makanan yang sangat menghangatkan seperti alkohol dan rempah-rempah tajam serta metode memasak yang meningkatkan yang menghasilkan panas, menyebabkan yang naik ya toh. Sukanya minum alkohol, rempah-rempah tajam, nah, ginseng terus itu tidak bagus ya toh. Yang jelas harus sesuai sindrom. Begitu. Korma terus tidak bagus. Yang bagus apa? Ya gantian, ya kadang korma, kadang timun, kadang labu. Kalau saat ibu nabawi seperti itu. Habatus sauda terus, habatus sauda baru mengaji habatus sauda khasiatnya bla 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 bla. Yang diminum habatus sauda terus. Ini sunnah. Ini enggak ada obat yang nggak bisa disembuhkan kecuali mati. Ya enggak seperti itu. Ya intinya kan memang demikian dengan suatu kondisi tertentu yang cocok kan gitu. Nah, kalau itu diminum terus ya akhirnya berefek samping. Jadi minum ginseng terus itu juga tidak bagus kan gitu kan. TCM itu begitu. Nah, kalau minumnya ginseng terus ya kasihan yang daun sendok, daun kelor, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum kan gitu kan. Memang bumi, langit dan bumi diciptakan itu dengan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan keseimbangan. Makanan yang sangat menghangatkan, kemudian makanan yang menghasilkan panas dan menyebabkan yang naik. Ya, contohnya kalau enggak sate enggak, kalau enggak di hot plate enggak, harusnya yang panas-panas. Nah, itu keliru, itu salah. Ini juga melemahkan yin liver. Kelebihan makanan berlemak dan minyak menghalangi aliran qi dan stagnasi ini dapat menyebabkan panas. Nah, kalau sudah terhalang alirannya, qi-nya itu terhalang, stagnasi, kemudian muncullah yang namanya menyebabkan panas, muncullah panas.
Sedangkan penyebab umumnya adalah dampak emosional seperti kemarahan yang ditekan, kemarahan, kebencian dan frustasi adalah yang paling umum. Gitu. Penyebab umum untuk menaiknya yang hati yang paling umum sebagai penyebab naiknya yang hati atau yang liver atau liver yang hati yang. Kekosongan yin liver atau yin hati atau kekosongan yin ginjal juga dapat menyebabkan yang hati naik. Gaya hidup yang berlebihan, ketidakseimbangan emosional, frustasi, hidup dengan tekanan waktu yang konstan, dan kebiasaan makan yang tidak sehat semakin sering disaksikan di dalam praktek klinisnya, dalam lingkungan seperti itu, gaya hidup yang berlebihan, tiap malam ke diskotik, dugem, minum vodka, minum Jack Daniel, terus sampai mabuk terus. Nah, ketidakseimbangan emosional, sukanya marah-marah, karena tekanan kerjaan, di deadline, di target, ya kan? Sehingga suka marah-marah sama bawahannya, sama juniornya, dimarah-marahi, disalah-salahkan. Seperti itu. Sudah seperti itu, beratnya pekerjaan ditambahi dengan makannya tidak sehat, makannya tidak pola makannya tidak benar, tidak betul. Ini dapat menyebabkan banyak penyakit seperti gangguan pembakar atas, tinnitus, sakit kepala, pusing, dan gangguan tidur. Terapi memperkuat yang hati atau liver 5, titik akupoinnya adalah liver 5, SP6, dan KI3. Bersihkan panas, liver 2 dan liver 3. Buang yang jika kelebihan ya dibuang. Liver 3, GB20, GB34 dan GV20 atau pahui. Kemudian pantangannya adalah menghindari sifat termal makanan yang hangat dan panas. Metode memasak pemanasan, rasa pahit panas, pahit hangat, tajam hangat, tajam panas, manis panas, asin panas, dan asam panas, tajam. Rempah-rempah, jahe, bawang putih, lada, cabai. Minuman tinggi, alkohol, kopi, ya itu dilarang ya. Dihindari, bukan dilarang. Dihindari, jangan banyak-banyak kalau pengen. Lainnya adalah pewarna makanan, pengawet garam, makanan yang sangat berminyak dan berlemak. Nah, itu yang perlu dijaga atau dihindari atau tidak diperbolehkan atau yang biasa kita sebut dengan pantangan. Tipsnya tidak makan daging selama 6 minggu. Jangan makan daging selama 6 minggu. Makanya apa? Ya wortel, sayur. Rekomendasi nutrisi makanan adalah semua makanan yang memiliki gerak down bearing atau memperkaya yin. Sifat termal yang memiliki gerakan energinya ke bawah. Jangan makanan yang energinya ke atas. Kalau makanan yang energinya ke atas, nah itu nanti yang livernya tambah nggak karu-karuan. Bisa pecah pembuluh darahnya, bisa stroke dan segala macamnya. Nah, itu tadi sebab daripada stroke mama bisa karena lewat yang hatinya, naiknya yang hati tak terkendali, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi tergantung di dalam melakukan pengamatan atau melakukan diagnosa. Ketika menegakkan diagnosa itu bagaimana, dalami sesuai kacamata, lakukan dalami sesuai dengan kacamata TCM, ya toh. Jangan kan belajar TCM ya, jadi berdasarkan TCM. Makanan yang direkomendasikan sifat termalnya netral sejuk atau makanan dingin. Metode makanan pendinginan, makanan mentah ya, seperti salad ya, salad. Kemudian pendinginan itu ya makanannya
jangan disuguhkan panas-panas seperti hot plate itu jangan, sate itu jangan. Nah, seperti itu. Rasa asam dingin, rasa asam sejuk, asam dingin, pahit sejuk, pahit dingin. Buahnya seperti rubab, lemon, apel, mangga, bayam, buah murbei. Nah, itu seperti itu. Sayuran kecambah, tomat, sayuran mentah, dandelion, gentian. Gentian itu yang warnanya ungu itu ya. Seperti di grup diskusi saya fotokan itu gentian. Kalau di tempat kita ya seperti bunga telang itu. Atau hati endi Belgia. Hati endi Belgia ini seperti sawi-sawian. Seperti sawi-sawian. Jadi karena buku ini yang membuat orang asing, tentunya ada beberapa sayur, buah dan segala macam kita asing mendengarnya ya. Jangan buka di Google ya, gentian, hati endi Belgia gitu, jangan buka. Kalau pengen ngerti bentuknya seperti apa silahkan. Minuman teh hijau, teh seledri, teh peppermint, bir gandum. Bir gandum itu maksudnya bir yang dibuat dari biji-bijian dan tidak beralkohol tinggi. Minuman roti, minuman fermentasi, lakto yang terbuat dari biji-bijian atau jus apel. Nah, itu bagus untuk kasus sindrom yang sindromnya adalah naiknya yang hati. Biji-bijian gandum, bibit gandum, kacang hijau, tauge, kacang hijau, susu asam yogurt. Nah, itu bagus sekali ya kan untuk seperti penanganan kasus-kasus gangguan dalam TCM disebut naiknya yang hati. Kacang-kacangan adalah kacang hijau, tauge, kacang hijau, lainnya garam, sedikit tentunya. Terlepas dari kandungan alkoholnya, bir gandum sangat mendinginkan hati dan memperkaya yin. Kalau di sini itu ya semisal apa ya, bir gandum itu ya kayak cuka apel mungkin ya seperti itulah ya. Seperti cuka apel, maksudnya ya produk fermentasi, produk fermentasi. Jadi tapi yang tidak mengandung alkohol. Kalau yang mengandung alkohol itu unsurnya yang dan dia panas di tubuh. Komentar prognosis. Dengan naiknya yang liver, semua makanan yang menghasilkan panas harus dihindari. Juga ketika dimasak panas itu harus dihindari. Seperti apa? Hot plate. Seperti apa? Sate. Nah, itu dibakar, itu harus dihindari. Yang bagus ya dikukus, itu bagus ya. Dikukus, kemudian seperti pecel itu bagus itu. Perawatan harus dimulai dengan diet pendinginan dan pengayaan yin 4 hingga 6 minggu, hanya makan makanan vegetarian. Selain perawatan akupunktur dilengkapi dengan ramuan Cina, penting untuk disampaikan kepada pasien bahwa stabilisasi jangka panjang memerlukan perubahan gaya hidup tanpa stres, tanpa kemarahan. Jadi kalau mau efeknya dirasakan jangka panjang, sehat jangka panjang ya harus dirubah pola hidupnya, gaya hidupnya. Jangan sampai stres. Kalau marah ya ditahan ya. Kalau sering stres ya relaksasi, refreshing, meditasi, senam, healing ya. Kalau yang di Jakarta ke Bogor, kalau di Semarang ke Bandungan. Kalau yang sudah sering ke daerah ibu kota, ke daerah Manado, ke daerah Raja Ampat, itu tidak apa-apa itu. Dengan TCM sebagai terapi tambahan, hasil yang baik hingga sangat baik dapat diperoleh, tergantung pada perubahan yang dilakukan. Latihan fisik di luar ruangan itu penting, ya maksudnya olahraga. Karena apa? Olahraga itu kan memandu energi, memandu chi, mengeluarkan chi, ya, seperti itu. Nah, gitu kira-kira. Di apa namanya? Kalau tidak mau berubah ya sudah. Hidup itu adalah pilihan kan gitu ya. Kemarin saya ada pelatihan scraping itu dengan kasus gangguan pusing, paru-paru, sesak napas, lemes. Nah, tapi ketika direkomendasikan tidak suruh
berhenti merokok, orangnya tidak mau, ya sudah, hidup itu adalah pilihan kan gitu nggih. Malahan berargumen macam-macam, sehingga ya saya cuma sambil bercanda saja. Nah, mau sehat ya begitu, nggak sehat ya silahkan terserah. Oke, selanjutnya adalah api hati menyala ke atas atau Kanhuo Sangyan. Ya, sindromnya lain lagi, ini lebih parahnya ya daripada yang liver naik, ini lebih parahnya ini. Step berikutnya, step selanjutnya. Diagnosis berat, sepalgia, sakit kepala, migrain, hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit bohemni atau vertigo pendengaran, tinnitus, konjungtivitis kronis. Hampir sama kan penyakitnya, secara barat hampir sama, tapi yang ini lebih parah. Menurut TCM sindromnya adalah ini apa? Kanhuo Sangyan. Kalau api hati menyala ke atas atau api hati menyala. Kalau dalam TCM itu G itu dibaca K, dibacakan Kanhuo Sangyan. Gejalanya adalah gelisah, insomnia, lekas marah, tiba-tiba kehilangan marah, vertigo, pusing, sakit kepala. Jadi bila tiba-tiba kehilangan marah itu biasanya nanti terus murung orangnya, murung, pendiam. Vertigo, pusing, sakit kepala parah, mata merah, tekanan intraokular, mulut kering, rasa pahit di mulut, hidung berdarah, tinnitus. Jadi sekali lagi kita tetap supaya mendalami TCM ya kan, sehingga lebih tahu mendalam tentang TCM. Ya, kita coba akan cerita masalah rasa pahit di mulut saja ya. Ketika di grup ditanya rasa pahit di mulut obatnya apa ya, itu kenapa ya? Jawabannya macam-macam itu. Ada lambung kotor lah, ada inilah itulah, ada minum inilah, minum itulah. Tapi kalau TCM itu enak, TCM itu sudah tertuliskan rapi, sehingga kita cuma mempelajarinya saja, tinggal mempelajarinya saja, kemudian mempraktekkan, udah itu aja. Yang nggak tahu ditanyakan, yang kurang pengalaman didiskusikan, cuman itu. Cuman ya itu tadi, mereka nggak mau belajar, maunya gratis, maunya tanya di grup, ya itu ya silahkan, nggak masalah, itu kan memang tipenya orang-orang itu seperti itu. Nah, kalau kita belajar memperdalam itu tujuannya apa? Pertama ya diri sendiri, kedua keluarga, ketiga syukur-syukur bisa untuk mencari maisha, punya pasien, buka terapi kayak gitu. Seperti itu. Untuk lidahnya kering, merah, tepi merah, selaputnya kuning, itu pertanda panas. Puls nadi atau puls itu nadi ketat atau cepat. Sebabnya adalah ketidakharmonisan emosional yang berkepanjangan seperti kemarahan, frustasi dan kemarahan, mengamuk ya, mengamuk, frustasi dan kemarahan. Frustasi karena apa? Setiap punya cita-cita gagal, mau nikah gagal, pengen jadi manajer gagal, kalah saingan, seperti itu. Pengen usaha apa gagal, nggak laku, atau kecelakaan, seperti itu. Akhirnya orang frustasi, begitu. Kalau sudah frustasi, terus senggol bacok, ketika kesenggol sedikit marah, lebih parah mengamuk, suka mengamuk, seperti itu. Terapinya adalah menyejukkan api liver. Titik akubanya adalah LR2, LR3, gallbladder 20, gallbladder 34, liver 8 dan gallbladder 13. Itu bisa ditusuk jarum, bisa distimulasi jempol, diguasa, dituina, dicusen, apalagi banyak teknik-teknik TCM bisa digunakan ya.
Selanjutnya adalah menghindari atau pantangan. Makanan yang bersifat termal, makanan panas dan hangat itu dihindari. Metode memasak penghangatan, pemanasan itu juga tidak diperkenankan. Rasa tajam panas, tajam, hangat, asin panas, manis panas, pahit panas, asam panas, itu tidak diperkenankan. Makanan beralkohol tinggi, makanan yang dibumbui kuat, makanan yang sangat berlemak dan sangat berminyak itu tidak diperkenankan. Rekomendasi untuk sarannya adalah makanan yang bersifat makanan sejuk dan dingin. Metode memasak pendinginan dan makanan mentah. Rasa asam sejuk, asam dingin, pahit sejuk, pahit dingin. Makanan kurang garam dan daging. Diet vegetarian selama beberapa hari atau minggu. Tanpa alkohol, tanpa gula, tanpa kopi. Lihat juga rekomendasi diet untuk yang liver naik. Yang bersama dengan yang liver naik atau api hati menyala ke atas atau api hati menyala ke atas. Dengan api hati menyala ke atas, pilihan makanan dengan efek daun piring dan pendinginan yang kuat. Jadi karena api hati menyala ke atas, makanan yang baik tentunya adalah makanan yang energi, yang efek energinya ke bawah, mengarah ke bawah, dan pendinginan yang kuat. Untuk buah, pisang, rhubarb, semangka, lemon, buah-buahan tropis, sayuran mentimun, chestnut air, bayam, tomat, seledri. Untuk minumannya herba mateti, bir gandum. Herba mateti itu ya milk tea, ya intinya minuman yang berunsur dingin ya. Bir gandum, anggur vermouth. Produk susu, yogurt, lainnya garam, dandelion, dan gentian. Komentar atau prognosis. Dengan sindrom ini, semua makanan pemanas harus benar-benar dihindari. Gejala sering muncul tiba-tiba dan akupunktur segera dapat membantu mengelolanya. Dikombinasikan dengan obat herbal Cina, pengobatan jangka panjang dapat mencapai hasil yang baik. Nah, itu tadi. Selanjutnya adalah kekosongan yin liver, yin hatinya kosong, yang dikenal dengan kan yin su. Kekosongan yin hati jarang terjadi sebagai sindrom tunggal. Hal ini sering dikombinasi dengan sindrom berikut. Nah, biasanya ya umumnya tidak tunggal, tapi ya barengan atau berbarengan dengan sindrom yang lainnya seperti yang hati naik, api hati menyala ke atas, dan darah atau kekosongan darah hati. Nah, itu biasanya seperti itu karena kan yin berhubungan dengan darah. Diagnosis baratnya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi, konjungtivitis kronis, sepalgia, sakit kepala, dan migrain kronis. Gejalanya adalah nervousness, kegelisahan internal, mata nervous itu gugup ya. Kegelisahan internal, mata kering, vertigo, sakit kepala, wajah merah, pipi merah, telapak tangan dan telapak kaki panas, tanda khas kekosongan yin. Nah, peserta pelatihan semuanya jika ketemu dengan pasien, nah kalau dingin itu biasanya kekosongan, kelemahan limpa dan ginjal. Tapi kalau panas itu sindrom khas daripada kekosongan yin. Gangguan penglihatan serta depresi, tidak kemerahan kering, nadi tipis cepat, string like atau senar. Penyebabnya diet, terlalu sering menggunakan metode memasak yang meningkatkan yang, terlalu banyak lemak dan makanan berminyak. Itu penyebab karena dietnya. Penyebab karena umumnya adalah ketegangan fisik dan emosional yang ekstrim dapat melemahkan yin hati. Kerja malam yang berlebihan melemahkan yin hati dan juga darah karena menurut TCM darah disimpan dan diregenerasi di hati, di liver pada malam hari. Berarti kalau darah itu tidak pernah diregenerasi karena ketika malam dia bekerja, nah, akhirnya apa? Akhirnya melemahlah darahnya atau berkuranglah darahnya sehingga melemah dan juga melemah yin livernya seperti itu.
Sindrom ini menjadi semakin umum karena berjam-jam di depan komputer melemahkan yin hati, makanan yang terlalu tajam. Kelebihan energi yang misalnya dengan ketegangan emosional yang panas dan makanan panas memicu sindrom seperti hati yang naik atau api hati. Sehingga kalau yang hatinya naik atau munculnya api hati sehingga akan menguras yin, sehingga kekurangan yin liver. Terapinya adalah menutrisi yin liver, LR8, liver 8, SP6, KI3 dan BL18 itu titik-titik akupoin yang boleh dilakukan stimulasi. Menghindari sifat thermal makanan panas dan hangat, rasa pahit panas, pedas panas, asam panas, metode masak pemanasan, penghangatan. Makanan menghangatkan semua makanan yang semakin melemahkan yin, terutama rempah-rempah tajam, kopi, alkohol kandungan tinggi, anggur merah dan merokok. Jadi itu harus dihindari. Itu menjadi pantangan daripada orang yang sakinah secara TCM dianggap sebagai sindrom ganjinsu atau kekurangan yin hati. Direkomendasikan sifat thermal makanan yang sejuk, dingin, dan netral. Metode memasak pendinginan. Rasa asam menyegarkan, asam dingin, asam netral, manis dingin, manis sejuk, manis dingin. Sayuran mentimun, asinan kubis, seleriak, akar seledri, bayam, tomat. Nah, banyakin aja bayam, tomat. Minuman biji-bijian, minuman ya itu biji-bijiannya salah yang di bawahnya itu. Minuman roti, minuman fermentasi, lakto yang terbuat dari biji-bijian. Ya, minuman fermentasi banyak ya. Nah, saya ada kelas probiotik, silakan bagi peserta yang ingin mengikuti cuman berbiaya 100.000 saja untuk saat ini ya. Untuk saat ini hanya 100.000. Nah, itu kita akan belajar membuat minuman probiotik, minuman fermentasi terbuat dari buah, biji, rimpang dan segala macamnya. Kurang lebih ada 75 minuman probiotik serta minuman kesehatan lainnya. Spell roti gandum kasar, barley, gandum, produk susu asam, ya yogurt tadi ya, yogurt, kefir. Nah, itu juga ada kelasnya. Yang ingin ikut silakan monggo. Kemudian produk kedelai, tofu, susu kedelai itu juga bagus ya untuk diminum. Komentar atau prognosis: diet seimbang dengan makanan netral dan sedikit pendinginan, serta menghindari kelebihan makanan pemanasan bersama dengan perubahan gaya hidup lainnya dapat memperbaiki gejala. Nah, insya Allah dibantu dengan diet yang seimbang itu akan meringankan gejala, memperbaiki gejala, bahkan bisa sembuh. Nah, itu seperti yang diharapkan ya. Sindrom liver selanjutnya adalah kekosongan darah hati, kekosongan darah liver atau kansiesu. Gejala ini biasanya muncul dalam kombinasi dengan kekosongan yin hati. Nah, biasanya sama barengan dengan yin hati. Diagnosis baratnya adalah anemia, neurosis, gangguan menstruasi seperti dysmenor, amenor. Gejalanya vertigo, pusing, penglihatan kabur, mata kering, kulit kusam, pucat, rabun senja, kelemahan umum. Nah, kalau sudah kekurang darah ya kelemahan umum ya. Mati rasa pada ekstremitas, mati rasa ya. Mati rasa itu ya kebas ya, kebas. Karena darahnya tak tercukupi, karena darahnya tidak lancar. Nah, sehingga muncullah mati rasa atau kebas. Tremor, kram, gangguan menstruasi seperti amenor, insomnia. Nah, jadi kekurangan darah itu juga bisa menyebabkan insomnia. Makanya kalau di medis diminum susu biar bisa tidur gitu. Nah, itu salah satunya memang tonic yin susu itu. Penyebabnya adalah diet kelebihan. Penyebabnya adalah penyebab diet. Kelebihan makanan yang terlalu pedas dan menghangatkan, melemahkan yin tubuh. Makanan yang terlalu dingin mengurangi qi limpa dan menghambat pembentukan darah. Nah, itu sudah apa?
sinergi ya, sukanya makanan yang panas, sudah suka makanan yang panas, melemahkan yin, juga mengalami sindrom kelemahan limpa sehingga menghambat pembentukan darah. Limpa tidak bisa memproduksi darah dengan baik sehingga kekurangan darah. Penyebab umumnya adalah kehilangan darah, misalnya saat operasi atau melahirkan atau kecelakaan, jatuh, berdarah, yaitu tiba-tiba menjadi lemas. Aktivitas berlebihan di malam ketika liver menyimpan dan meregenerasi sel darah adalah zat yin penting yang dibangun terutama oleh fungsi limpa yang baik, tetapi juga oleh fungsi ginjal yang baik. Dampak negatif yang berkepanjangan pada ketiga organ limpa, ginjal, dan hati mengakibatkan kekosongan darah. Jadi kalau limpa, ginjal, liver itu mengakibatkan kekosongan darah. Kalau limpa, ginjal, paru itu mengakibatkan kekosongan, kelemahan qi energi. Karena darah adalah moda transportasi untuk qi, kekosongan darah melemahkan seluruh tubuh. Tendon, otot, kuku bermasalah berasal dari kekurangan gizi yang disebabkan oleh kekosongan darah. Darah adalah tempat tidur istirahat bagi roh atau sen yang tidak dapat ditampilkan dengan kuat dengan kekosongan darah liver. Di darah itu tempat istirahatnya sen, gitu. Tapi kalau kekosongan darah, ya akhirnya sennya itu tak terkontrol, sennya itu bisa liar seperti mimpi buruk, tidak susah tidur dan segala macamnya. Gejala ini yang tempat tidur istirahat bagi roh atau sen yang tidak dapat ditampilkan dengan kuat dengan kekosongan darah liver. Gejalanya meliputi insomnia, berjalan dalam tidur, ketidakstabilan mental. Kalau tidur terus teriak-teriak sendiri, gitu. Ngindur kalau dalam bahasa Jawa itu juga kemungkinan karena kurangnya darah. Berjalan dalam tidur itu ada ternyata. Jadi tidur tapi tahu-tahu pindah tempat tidur, bukan dipindah jin sama setan, ya toh. Begitu. Pindah ke kamar. Nah, ini yang bahaya, pindah ke kamar pembantunya lah, ini yang bahaya ini ya. Terapi menghasilkan darah liver. Terapinya menghasilkan darah liver. Nah, itu titik akupannya adalah SP10, SP6, BL17, BL18 dan liver 8. Kemudian memperkaya yin ginjal itu KI3, KI6 dan SP6. Suplemen qi limpa adalah SP3, BL20 dan BL21. Nah, itu untuk terapinya. Boleh di tuina, boleh di guasa, boleh di kop, boleh di akupresur, akupunktur. Nah, sama itu metodenya. Menghindari metode memasak pemanasan, makanan panas termal, semua makanan pahit, terutama rasa pahit panas dan pahit banget, tajam rasa panas dan tajam hangat, karena ini mengeringkan darah. Teh hitam, kakao, rempah-rempah tajam seperti bawang putih, jahe, lada, kari, kayu manis dan lain-lain itu dihindari. Minuman panas yang penuh semangat seperti kopi, alkohol kandungan tinggi dan teh yogi itu supaya dihindari. Adapun yang direkomendasikan adalah metode memasak makanan yang metode memasaknya pendinginan, rasa manis netral, manis hangat, asam netral, asam dingin. Biji-bijian amaran, biji bayam, amaran ya. Kalau di Indonesia kan biji bayam, tapi ya amaran biasa. Mereka umum makan amaran itu. Beras pendek, ketan, beras, sayuran semua yang netral secara termal dan sayuran menyegarkan terutama yang berwarna merah seperti bit, kol merah, wortel, serta bayam. Bayam merah juga ada ya. Adas, daging, unggas, hati unggas, daging liver, kaldu sapi, hati sapi muda, hati domba, hati lebih disukai dari hewan yang dibesarkan secara organik ya. Jadi
makan organnya, apa namanya, jeruan hatinya itu, jeruan hatinya. Nah, itu untuk menambah darah, karena kan kekurangan darah. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam TCM itu ada ilmu kekurangan darah, makanya ya hati, kelemahan paru-paru, makanya paru-paru. Nah, itu ada ditulis di dalam kitab di TCM itu seperti itu. Pengen kuat makan ginjal, nah, ada kan. Nah, kalau zaman sekarang ya saripati ayam itu sudah beli saripati ayam 25.000 kalau tidak salah ya. Nah, itu enak itu di badan tambah darah. Atau darah kobra lah. Darah kobra itu kalau bagi muslim kan haram. Nah, tapi saya sebutkan sih ya. Saya sebutkan tapi saya tidak menyuruh atau memerintahkan makan ya, itu namanya amar mungkar nanti saya. Amar mungkar nahi ma'ruf. Oke, ikan, tiram, kerang, gurita, perch, belut, buah, jenis buah merah seperti anggur, ceri manis, stroberi, lengkeng, plum, kacang dan biji, wijen, biji bunga matahari, minuman, jus buah bit merah, buah bit merah, jus ceri manis, jus plum, teh merah, teh mawar gitu. Teh kembang sepatu, jus anggur merah dimoderasi. Direkomendasikan untuk kekosongan yang darah hati adalah daging unggas, bebek, hati kelinci, hati babi. Lebih disukai hewan yang dibesarkan secara organik, maksudnya liar ya, Kemudian ikan, tiram, kepiting, ikan putih, perch, buah, apel, leci, plum, anggur, lengkeng. Sayuran adalah sayuran netral dan dingin serta termal dari fase kayu yang berwarna hijau seperti kacang-kacangan, brokoli, selada, akar teratai, lobak, bayam, kecambah, tomat. Minuman, jus wortel, jus tomat. Jus tomat tambah darah ya. Biji-bijian gandum, beras, gandum pendek atau ketan. Rempah-rempah, selada air, marjoram, perterseli. Kacang-kacangan, biji-bijian, akar wijen, biji bunga matahari. Untuk lainnya adalah kuning telur. Kuning telur itu juga termasuk tambah darah. Kalau ketemu sindrom kekurangan darah, itu susu dikasih kuning telur, tambahin madu, tambahin jahe, kuning telurnya 2, telurnya double, nah itu boleh, biar cepat terisi darahnya. Oke, sampai di sini dulu. Dilanjutkan materi berikutnya pada pertemuan sesi berikutnya.